Halo Sobat Ngomgas, apa kabar kalian? Kalian nih kelamaan nggak digas, makin lama makin kurang ajar ya. Ini terutama aku mau bahas buat kalian-kalian nih yang teriak Inzaghi out, Inzaghi out, Inzaghi out. Bahkan ada yang bilang Inzaghi kelasnya Super Copa. Ada yang lebih parah lagi bilang Inzaghi kelas Tarkam. Waduh, anjay. Oke, kita memang beneran kalah sama 3-1. Kok kalah sama 3-1? Kalah sama Lazio 3-1. Oke, emang dari segi permainan waktu kita main lawan Lazio itu kita memang kalah permainan. Tapi denger nih, biar tololnya tuh nggak keterusan gitu loh. Aku heran. Ntar itu nanti tuh membahas ketololan kalian itu ada waktunya ntar. Sekarang kita bahas ini. Inzaghi lawan Lazio itu nggak sepenuhnya bisa disalahkan. Kenapa? Kalau kita secara kasat mata pastilah kita mikir, ngapain mainin Gagliardini, kok nggak Hakan? Kenyataannya adalah musim lalu kita mainin Hakan, kita kalah lawan Lazio 3-1. Kemudian kita mainin Gagliardini, kita menang 2-1. Jadi wajar saja jika dia mikir, oh dulu kita menang lawan Lazio pakai Gagliardini, ya udah yuk kita pakai lagi. Itu wajar. Masalahnya dia kalah itu, yang namanya taktik itu bisa berhasil bisa gagal. Sekarang kita 3 pertandingan, 2 kali kita menang, artinya 2 kali kita sukses, 1 kali kita gagal, terus langsung kalian ngecap kesana kemari, wah Inzaghi itu pelatih Tarkam. Anjing banget. Enggak, masalahnya gini ya, Inzaghi itu dikontrak sama Inter 2 musim, kontrak dia 2 tahun, tapi aku pribadi pinginnya Inzaghi itu biar lama di Inter, minimal 5 musim. Kenapa? Jawabannya adalah 1, identitas. Kalau kau ingat zaman Inter dipegang Moratti, Inter adalah tim yang tidak punya identitas. Kenapa? Karena pelatihnya itu, kalau istilah kata, belum mulai megang atau belum mulai debut itu sudah diganti. Saking demennya gonta-ganti pelatih. Bahkan pernah 1 musim itu 2 kali ganti pelatih. Gila bener. Itu yang bikin Inter nggak punya identitas permainan. Style permainan Inter itu kayak apa nggak jelas. Ini bandingkan dengan Arsenal waktu dipegang Arsene Wenger. Kita tahu, oh walaupun Arsenal kalah tapi wow, permainan mereka itu ciri khasnya seperti itu. Kalau kita lihat Barcelona juga punya ciri khas di tangan si Guardiola, kemudian di tangan Luis Enrique. Jadi ada tradisi, sebuah identitas, ciri khas permainan. Kalian mau emangnya identitas permainan sepak bola Inter itu seperti era Marco Tardelli misalnya, seperti era Cooper misalnya? Mau? Bandingkan sekarang dengan Inzaghi. Inzaghi adalah pelatih yang terkenal dengan versatility dia dalam memainkan sepak bola menyerang tanpa meninggalkan pertahanan. Dalam artian kita lihat Inzaghi main 3-5-2, tapi ketika bertahan 3-5-2 ini berubah menjadi 5-3-2. Kita bermain dengan 3 center back didukung oleh 2 fullback. Fullback ini hasilnya namanya wingback, tapi ketika bertahan 2 ini mundur sehingga kita punya 5-3-2. Dalam keadaan 1 center back yang sering maju pun, kalau kita kecolongan, ketinggalan ini terlambat mundur, kita masih ada stok 2 center back. Kita jadi 4-4-2. Jadi ini adalah sebuah formasi yang sangat fluid, yang sangat mengalir. Menurutku ini sebuah identitas yang sangat layak dipertahankan, sangat layak diperjuangkan. Inzaghi ini pelatih yang masih muda, sangat terbuka dengan segala perubahan. Misalnya nih, kalau kawan-kawan bilang, wah mentok 3-5-2, itu namanya tolol. Inzaghi itu cuma di atas kertas saja dia mulai dengan 3-5-2. Pada kenyataannya 3-5-2 ini sering bertransformasi menjadi 3-4-1-2 dengan Hakan naik ke posisi gelandang serang. Bahkan bisa juga jadi 3-5-1-1 dengan Dzeko atau Korea, kalau Korea lagi main, turun sebagai gelandang serang atau second striker. Sekarang ayo kita akui, era Conte, era Simone Inzaghi, lebih enak mana ditonton permainannya? Kalau aku, menurutku lebih enak di era Simone Inzaghi. Bayangkan ketika Inzaghi 1 musim di Inter, Inzaghi kehilangan Hakimi, Lukaku, goal getter utama Inter, kemudian kehilangan Eriksen,
tapi dia bisa kasih 2 trofi musim pertama. Bayangkan kalau dia sudah di Inter 4 musim, 3 musim, sudah kenal betul seluk-beluknya Inter. Bayangkan kalau dia dikasih budget sesuai kemauan dia. Dia pingin pemain yang mana, dikasih, ada budgetnya. Kayak Conte kan gitu, pingin beli Eriksen, oke. Eriksen tinggal 1 musim aja kontraknya dibayar 20 juta. Hakimi oke, berapa Hakimi? 40 juta kalau nggak salah. Lukaku oke, 80 juta dibayar. Inzaghi berapa dikasih budget? Enak aja dibilang pelatih kelas Tarkam. Kemarin lawan Lazio bener dia memang melakukan kesalahan, tapi kalian nggak bisa menilai keseluruhan karir seorang pelatih itu hanya dari 1 pertandingan. Anjing bener, kelas Tarkam. Ih, bayangkan siapa sekarang kalau sama si Coach Botak itu yang katanya pelatih modern sekarang, si Klopp, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp itu desain sama Liverpool 2015. Tahu kalian, 2019 itu adalah pertama kali dia ngasih trofi ke Liverpool. Artinya apa? 4 musim kemudian, 4 tahun kemudian puasa gelar Liverpool, tapi dia dipertahankan. Ini musim pertama udah kasih trofi. Sudah, ingat kalian, jangan pernah lupa, Inter itu 10 musim tidak bisa lolos dari grup Champions League, dari penyisihan grup. Bahkan Conte yang ini dengan tidak mengecilkan peran Conte di Inter, Conte yang dikasih pemain bintang segala macam sama si Steven Zhang, lolos dari penyisihan grup Liga Champions nggak bisa. Di tangan Inter Pak, bajingan ini gara-gara aku emosi sering salah kata. Di tangan Inzaghi, bukan hanya Inter lolos dari grup Liga Champions, dari penyisihan grup, Inter bahkan mengalahkan Liverpool 1-0 di kandang Liverpool dengan 10 pemain. Itu kelas Tarkam gitu. Kalau yang segitu kelas Tarkam itu berarti Jurgen Klopp kelas apa dong? Kelas apa? Kelas Banjar. Enak aja. Sekali-sekali ngegas. Banyak aku kalau sopan-sopan terus disopanin makin ngelunjak. Udah gitu aja dulu. Jangan lupa nanti malam lagi, besok pagi live reaction kita lawan Cremonese. Sampai jumpa. Ciao guys.